Halo, saya dengan Dr. Lydia dari bagian dokter laktasi di Rumah Sakit Betsaida. Kali ini kita mau membahas tentang menyusui pada baby yang baru lahir. Menyusui sendiri, satu yang pasti ibu dan baby kita harus cari posisi yang enak. Jadi posisi yang senyaman mungkin, karena menyusui itu butuh waktu yang panjang, nggak cuma 5 menit, bisa sampai even lebih dari 30 menit atau lebih dari 1 jam. Jadi nggak ada batas kayak pakai alarm gitu ya. Nah, jadi posisi pada baby itu sangat menentukan. Kadang banyak ibu yang menyusu, dia bilangnya, oh menyusui itu pasti sakit, pasti nggak enak, pasti luka. Nah, itu sebenarnya yang mau kita singkirkan untuk saat ini. Kenapa? Karena menyusui itu harusnya nyaman, harusnya tidak sakit kalau dengan posisi dan perlekatan yang tepat. Jadi banyak yang mikir, oh menyusui itu gampang kok, pasti semua orang bisa menyusui. Tapi kenyataannya susah-susah gampang gitu ya. Nah, ini di sini ada contoh boneka baby, kemudian ini ada contoh payudara. Nah, banyak ibu-ibu yang kita misalnya menyusui nih, babynya posisinya kepalanya yang noleh. Ya, jadi kepalanya dia modelnya dia noleh nih. Yang kita mau adalah kepala babynya tetap lurus, kemudian telinga dengan bahu satu garis lurus. Posisinya adalah badannya yang muter gitu. Jadi posisinya badannya yang muter. Banyak yang udah buru-buru nafsu banget pengen nyusuin ya. Jadi kepala babynya yang begini nih. Kayak kita lagi minum air, itu kayak kita kepalanya yang miring, enak nggak? Biasanya sih pasti nggak enak gitu ya. Kemudian posisi menyusui. Posisi menyusui baby itu biasanya kan kalau di rumah sakit rata-rata di bedong. Jadi dibungkus ya. Nah, kita menganjurkan untuk baby itu bedongnya dilepas, kemudian baru menyusui. Kenapa? Karena kita mau skin to skin, ya. Terus menyusui. Nah, ini payudara, kurang lebih beginilah bentuknya ya. Nah, ada yang orang ini yang lingkaran luar kita sebutnya areola. Nah, lingkaran luar ini tidak semua orang kecil, ada yang besar banget. Kalau saya bilang, oh harus semuanya masuk kan susah. Jadi sebagian besar masuk. Banyak yang nanya, dok, ini kan mulutnya kecil banget dok, sedangkan saya punya payudara besar banget gitu. Gimana masukinnya ya dok gitu. Sama kayak kita lagi makan burger. Nah, kalau kita makan burger, itu kan prinsipnya burger tuh lebih besar dari mulut kita gitu ya. Caranya gimana? Jadi kita mesti agak maksudnya agak dipencet nih. Nah, nanti teknik masukinnya, posisikan dulu puting ini harus di hidung baby. Jadi jangan langsung nafsu banget putingnya langsung ke mulut. Begitu dia masuk ke mulut, otomatis babynya langsung tutup mulut. Nah, disitulah ibunya nyeri gitu. Jadi kalau kita masukin selalu dari atas dicubit ke bawah. Jadi diarahin ke bawah. Kenapa? Biar bibir baby ini bisa kebuka lebar. Jadi begitu dia kebuka lebar, otomatis gampang masuk. Nah, begitu dia masuknya baik, di belakang payudara itu banyak saluran. Nah, ini salurannya. Nah, kalau dia masuknya baik, baby punya lidah, itu dia bisa kayak menyekop ya. Jadi menyekop, dia membersihkan area payudara. Nah, nanti di next step baru kita menganjurkan untuk posisi. Jadi kalau dia bengkak di mana, posisi babynya bisa berpindah-pindah gitu ya. Nah, tapi intinya adalah begini. Kemudian pada saat menyusui jangan kita sebisa mungkin jangan ditekan payudaranya. Kadang orang takut hidungnya ketutupan nih dok, hidungnya ketutupan, akhirnya ditekan-tekan. Nah, begitu kita tekan, ini kan ada saluran, kayak kita punya selang, kita tekan, akhirnya di saluran itu dia nggak keluar, mampet lah. Begitu mampet, problem baru datang gitu ya. Kalau di rumah sakit kita biasanya menganjurkan untuk pijat oksitosin. Nah, pijat oksitosin itu sebenarnya apa sih? Jadi hormon pada ibu melahirkan itu ada 2 macam. Satu namanya prolaktin yang dia memproduksi ASI, sama untuk mengecilkan kembali rahim ibunya. Kedua namanya hormon oksitosin. Jadi ini harus kerjanya berbarengan. Kalau produksinya baik tapi keluarnya nggak baik, atau si oksitosinnya nggak baik, akhirnya dia bengkak tapi ASInya nggak bisa keluar gitu. Jadi ini harus bersinambungan. Nah, kalau dia produksi udah oke, gimana sih cara kita keluarin? Oksitosin itu juga dikenal dengan hormon happy. Satu, ibunya mesti senang, makanya ibunya minta apa dikasih lah ya. Terus kalau misalnya ibunya pokoknya serileks mungkin, ibunya jangan, aduh saya buru-buru. Nah, itu akhirnya biasanya juga nggak keluar tuh ASInya ya. Jadi mesti serileks mungkin. Terus kita di sini melakukan pijat oksitosin adalah, ini saya contohin aja kurang lebih beginilah punggung ibunya ya. Nah, ini punggung ibunya, kita ada teknik tersendiri, biasanya kita ajarkan juga pada suami. Karena kalau yang mijitin suami bisa ibu-ibu lebih seneng sih, kecuali ibunya lagi kesel sama suami ya jangan suaminya yang pijit ya gitu ya.
Nah, jadi biasanya kita pijitin di titik-titik ini, di titik-titik punggung ibu. Itu biasanya kita lakukan 15-30 menit untuk merilekskan ibu, karena biasanya habis lahiran tuh pegel banget. Jadi kita merilekskan dia, otomatis ASINya akan netes sendiri. Jadi ini harus dikerjakan biasanya di rumah bersamaan dengan suami dalam posisi yang happy. Kalau lagi bete sama suami jangan ya Bu, jangan sekali-sekali, makin nggak keluar makin bengkak gitu. Nah, kita bahas ini tentang, maksudnya gini, kalau biasanya ibu-ibu baru melahirkan dia suka bilang gini, dok ASI saya keluar nggak ya, ASI saya cukup nggak ya, ASI saya ada nggak ya ini buat babynya, orang babynya nangis terus dok gitu ya. Nah, baby pada baru lahir dia ada bawa dari dalam perut namanya brown fat. Nah, brown fat sendiri ini dia baru habis di dalam badan bayi itu kurang lebih 3 harian. Makanya normalnya ibu-ibu biasanya ada yang lebih cepat keluarnya, ada yang lambat keluarnya. Kalaupun dia akan keluar lebih dari 3 hari itu it's okay. Jadi biasanya 3-5 hari saya masih bilang aman ya. Nah, caranya gimana biar makin cepat? Babynya mesti sering-sering nyusu. Nah, sayangnya payudara kita nggak transparan kayak botol. Nah, kalau transparan kita bisa lihat nih, oh dalamnya banyak ya ASINya. Jadi kita bisa tahu. Masalahnya kan kita nggak tahu nih ASINya banyak, ASINya keluar apa nggak. Kadang kita pencet pun dia nggak keluar, tapi baby nyusu keluar. Taunya dari mana? Kita lihat pipisnya. Makanya biasanya saya menganjurkan ibu-ibu yang baru lahiran, baby itu pakainya popok kain kayak zaman dahulu kala. Kenapa? Karena popok kain itu basah sedikit kita tahu. Kalau Pampers dia basahnya banyak baru berat. Kalau popok kan langsung basah. Nah, kita hitung popoknya berapa kali. Jadi biasanya kalau kita ke dokter nanti berikutnya kita mau konsul babynya, kita nggak bisa bilang ASI saya banyak, ASI saya sedikit, itu kita nggak bisa bilang. Kenapa? Kalaupun kamu pompa itu hasilnya cuma setengah dari payudara kamu. Jadi tetap nggak bisa kita patokan ASI saya banyak, ASI saya sedikit. Enggak, tapi yang pasti cukupnya lihat Pampasnya. Jadi pipisnya dihitung, pupnya dihitung, itu yang kita lihat. Terus kemudian babynya pules enggak. Nah, pules ini juga kadang ibu-ibu dilema. Dok, saya habis netein ya. Dia habis netein, dia tidur sih, tapi cuma 10 menit. Habis itu dia bangun lagi gitu ya. Nah, jadi kadang baby itu mau-maunya. Kadang dia tidurnya lama, kadang dia tidurnya sebentar. Jadi kita nggak bisa paksa. Kayak kita nih, kita lapar sekarang, biasanya kita siang lagi nih baru makan, atau malam lagi baru makan. Kok ini baru 1 jam udah pengen makan ya? Nah, sama. Jadi baby juga begitu, kita nggak bisa patok. Oh, kamu mesti makannya sekian, kamu mesti selesainya sekian, itu nggak bisa. Jadi mesti ikutin maunya dia, kemudian bikin baby senyaman mungkin. Karena kalau baby merasa insecure, dia juga otomatis bakal rewel terus. Jadi mesti kita perhatiin juga. Kita bahas tentang pemilihan pompa, karena sekarang banyak ibu-ibu apping, ibu-ibu yang full pumping, atau ibu-ibu yang kerja, jadi dia butuhkan pumping ya. Kita milih pumping satu, budget, karena harga pumping tuh banyak banget, tapi kita sesuai dengan budget. Kemudian kita tentuin, kalau saya saranin jangan beli dulu kalau awal-awal, jadi saya suruh pinjem. Karena beda merek, beda orang, cocoknya juga berbeda-beda. Jadi banyak sekarang merek banyak banget. Kemudian harga juga bervariasi banyak banget. Jadi kalau bisa minjem dulu, kamu coba dulu. Kalau cocok, baru kamu beli untuk sendiri. Kemudian pilih pompa yang praktis, jangan karena lihat artis atau jangan karena lihat iklan. Oh ini kayaknya bagus, oh ini kayaknya bagus. Nah itu juga tidak saya sarankan. Kenapa? Karena belum tentu di si A bagus, di kita bagus. Jadi kita mesti coba ya. Terus mesin pompa, ada yang kenapa sih dok? Ada yang murah banget, ada yang mahal banget gitu ya. Nah pasti ada harga, ada barangnya ya. Cuma kalau bisa, kalau kamu buat banyak orang, maksudnya banyak mami-mami yang traveler, dia banyak pergi-pergi, dia jarang di rumah, better bawa pompa yang praktis, yang gampang. Tapi kalau misalnya maminya banyak di rumah, ASINya berkelimpahan, dia mesti pumping, pilihlah pumping yang hospital grade. Nah, hospital grade sendiri ini banyak macam. Banyak merek-merek yang bilang, oh saya punya hospital grade, saya punya hospital grade ya, semua orang bilang oh, hospital grade. Hospital grade itu punya standar ya. Jadi kalaupun kita pakai pumping hospital grade, kita pakai pumping yang stabil vakumnya. Karena yang kita butuhkan adalah vakum dari si pumpingan.
Terus kedua, ibunya nggak boleh nyeri saat pumping. Kadang ibunya terlalu nafsu pumping, akhirnya lecet karena pumpingan, bukan lecet karena nyusuinnya, gitu ya. Jadi mesti pikirin. Terus pemberian ASI yang dipumping, ya ASI yang diperah itu gimana sih dok mau dikasihnya? Nah, kita kalau saya nganjurin kalau babynya masih kecil banget, masih 2-3 bulan, kalau kita cukup pantang dengan namanya dot atau serupa yang mirip dengan puting ibu. Kenapa? Karena baby akan cenderung milih yang lebih gampang. Kayak kita aja, kalau kita bisa milih yang lebih gampang, ngapain yang susah? Sedangkan kalau dia nyusu langsung kan capek, babynya bisa keringetan gitu ya, dia bakar kalori gitu ya. Nah jadi dia pasti lebih capek. Kalau dia dot itu kan, kamu kalau balik dot itu dia pasti udah netes ya. Jadi pilihlah yang dia lebih susah daripada netes. Apa sih yang lebih susah? Kita bisa pakai cup, bisa pakai cangkir, bisa pakai sendok, bisa pakai pipet. Pokoknya dia dibikin setidak nyaman mungkin, sehingga waktu mamahnya pulang dia masih mau nyusu, masih mau nempel, masih nyari mamahnya gitu ya. Terus pada saat maminya, kapan kita mesti, dok kapan sih kita mesti pumping ya? Biasanya saya anjurin pumping itu setelah ibunya lewatin 1 bulan. Jadi begitu dia ibunya sudah lewat 1 bulan, bolehlah pelan-pelan pumping, disimpan stoknya, nanti pelan-pelan sebelum mau kerja, misalnya, oh 2 minggu lagi saya mau kerja. Nah, seminggu sebelumnya itu ibunya udah mulai prepare, kasih sehari sekali pakai gelas, sehari sekali pakai pipet, tapi yang ngasih bukan mamahnya, yang ngasih yang ngasuh, gitu ya. Jadi jangan yang ngasih mamahnya ya, jadi yang ngasih yang ngasuh. Kemudian pelan-pelan kita mesti kenalin. Nah, begitu maminya misalnya ada kalanya libur dari kerjaan, dia banyak di rumah dong. Nah, jangan juga terus netein. Dalam 1 hari tetap mesti dikasih dia medianya. Misalnya dia biasanya pakai cangkir ya pakai cangkir, biasanya pakai pipet ya pakai pipet. Kenapa? Biar babynya nggak lupa. Nanti biasanya kalau ibunya udah kerja, libur, begitu libur mau masuk, nah biasanya dia udah dilema tuh gitu ya, ini kok baby saya udah nggak mau loh pakai cangkir, biasanya mau, ini sekarang udah nggak mau karena saya libur gitu. Terus kemudian hasil perah, penyimpanan ASI itu juga perlu diperhatikan. Tidak perlu mesti beli kulkas baru, tidak perlu mesti kulkasnya tersendiri, jadi kulkasnya digabung pun tidak apa-apa, asal kamu taruh ASInya juga tertutup dengan rapat. Mau pakai plastik ASI boleh, mau pakai botol boleh, mau pakai botol plastik, botol kaca boleh, kamu mau pakai plastik tahan panas juga boleh, yang penting bersih. Karena di dalam ASI sendiri sudah ada antibakterinya, makanya hebatnya ASI itu dia ada antibakteri. Dia ditaruh dimanapun, media itu akan steril dengan sendirinya. Jadi kuman-kumannya akan mati. Nah, jadi kalau misalnya mau taruh ASI, dok, saya kalau beli plastik ASI mahal dok. Ya udah pakai plastik tahan panas yang baru aja tuh, beli yang spek berapa lembar, nah pakai itu aja, nggak apa-apa. Yang penting kamu ikat rapat, udah cukup. Terus taruh aja di kulkas, campur dengan daging-daging, it's okay, nggak apa-apa. Kamu mau campur dengan sayur juga nggak apa-apa gitu. Jadi nggak mesti, oh saya mesti punya kulkas sendiri, saya mesti punya kulkas baru, nggak usah. Jadi gabung aja gitu. Kalau ASI itu tenang aja, jarang banget ASI itu rusak, jarang banget. Kecuali kamu taruhnya seharian mungkin di luar ya dia rusak gitu ya, tapi jarang banget. Biasanya kalau kamu taruh di suhu ruangan aja 2-4 jam masih oke gitu ya. Nah, merah ini sendiri satu payudara minimal 15 menit minimal. Jadi kalau misalnya ibu-ibu banyak yang mau pakai double pump itu tetap kiri kanan 15-15, lalu sendiri-sendiri 5 menit. Kenapa? Biar bersih. Kadang kalau kita perah doang, kita tidak tambahin masas, dia nggak akan keluar bersih. Jadi biasanya kalau udah double pump, setelah itu kita jadiin 1 pump, kemudian kita sambil bantu di masas pinggir-pinggirnya. Kenapa? Biar ASI yang di dalam ini semuanya keluar bersih. Kalau ibunya sudah mau belajar pumping, ibunya juga harus bisa belajar perah manual. Banyak ibu-ibu yang malas nih, malasnya dalam artian saya mau pakai mesin aja deh dok, saya nggak mau pakai perah tangan. Nah, perah mesin kamu terus perah, ada juga kasusnya mampet. Dia perahnya rutin, nggak pernah ke-skip, nggak pernah misalnya kan kita pompa harusnya 2-4 jam sekali, ini dia nggak pernah skip nih, jadi 2-4 jam sekali, pokoknya dia selalu pompa aja, tapi bengkak gitu ya. Kenapa? Karena ya itu masih ada sisa di dalam. Nah, makanya ibu-ibu yang pumping atau ibu-ibu yang menyusui wajib bisa untuk perah manual. Perah manual itu bukan pakai pumpingan yang manual, tapi perah dengan tangan, ini wajib bisa.
Jadi kalau ketemu konselor, minta diajarinnya adalah pramanual. Jangan minta, dok ini saya butuh pompanya yang mana, bukan. Jadi pompa yang paling alami adalah pompa pakai tangan, jadi pakai jari kita masas. Nah ini bersihnya bersih banget seperti babynya nyusu gitu. Jadi kalau baby nyusu dia ASI nggak mungkin habis. Kalau kita perah manual itu pasti dia akan ada kalanya udah nggak netes. Kalau babynya nyusu dia akan keluar terus selama dedenya mau, dia keluar terus. Jadi tenang aja, nggak bakal kehabisan ASInya.